Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Sebelum saya ke mahasiswa, saya ke Mas Yoga. Mas Yoga, ini kalau tadi P3 istiqomah, kalau misalnya pemain naturalisasinya ataupun tokoh naturalisasinya Pak Sandiaga Uno tidak dipilih oleh Mas Ganjar sebagai cawapres, maka P3 akan tetap mendukung. Tetap mendukung Mas Ganjar Pranowo. Kalau misalnya dari PAN bagaimana? Nah, ini sudah ada koalisi Indonesia Bersatu, ya kan. Kemudian P3 memutuskan secara independen untuk bekerja sama mengusung Mas Ganjar Pranowo. Jadi yang belum menentukan pilihan adalah PAN dan Golkar. Kalau misalkan nanti PAN dan Golkar bersama-sama dengan P3 mendukung Mas Ganjar Pranowo, maka KIB akan bersatu bersama-sama. Kalau misalnya, Pak Erick Thohir nggak jadi cawapresnya Mas Ganjar. Ini bicara soal partai ya. Gitu. Iya, kan sama aja. Katanya ya kan? PAN sama Erick Thohir udah satu darah. Kalau soal cawapres, itu nanti akan diputuskan secara kolektif, kolegial, musyawarah, dan bergotong royong. Tapi saya mau tanya, gitu Pak Erick Thohir cawapres PAN itu harga mati apa nggak sih? Kita ini atau ketua umum Anda juga bisa sebenarnya jadi cawapres. Satu lagi. Ini coba dijawab dulu itu. Satu lagi. Ini nanya meloncat-loncat. Kalau kemudian yang kedua, kalau kemudian Golkar dan PAN tidak bersama dengan P3, maka KIB tinggal pusara. Tidak bersama-sama lagi. Gitu loh. Ya. Jadi kan begitu posisinya. Betul. Jadi itu jelas ya posisinya ya soal partai. Kemudian kita memperjuangkan Mas Erick Thohir untuk menjadi cawapres. Itu harga mati nggak? Itu mau harga mati boleh, harga hidup juga boleh, ya. Jadi kita akan syarat berkoalisi dengan PAN itu kita akan berjuang terus untuk memperjuangkan Mas Erick Thohir menjadi cawapres, ya kan. Nah, karena PAN itu tidak bisa untuk memutuskan sendirian, maka keputusan akan diambil secara kolektif dengan partai-partai yang satu koalisi atau satu kerjasama. Nah, apapun keputusan itu, PAN akan meyakini bahwa itu adalah keputusan yang terbaik yang akan dapat memenangkan pertarungan di Pilpres 2024. Posisinya gitu lah. Ya, posisinya begitu ya. Kapan kira-kira akan mengumumkan pilihannya? Dalam beberapa pekan ke depan lah. Dalam beberapa pekan. Karena pintu KPU itu akan dibuka tanggal 19 Oktober 2023. Jadi masih sangat dinamis, masih sangat dinamis dan segala proses politik akan terjadi, apakah nanti untuk pilpresnya bisa 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. 4 pasang, siap ya pasang? Siap. Pak Erick Thohir ya? Dengan Golkar mungkin. Kata yang kita dengar begitu. Saya ke teman-teman mahasiswa, Rizal dulu ya? Oh, Reza dulu, silakan Reza. Baik, apakah terdengar Mbak Rifana? Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih telah diizinkan untuk menanggapi. Pertama saya akan menanggapi terlebih dahulu. Menurut saya pandangan politik saat ini adalah sangat dinamis, yang mana hal-hal satu dan lainnya itu bisa berubah dengan sangat tiba-tiba, seperti yang tadi disebutkan sebelumnya. Dan yang saya lihat juga tiap-tiap partai politik melakukan strategi-strategi ataupun calon-calon melakukan strategi-strategi yang mana strategi itu digunakan untuk mencari posisi dan peluang untuk menang, karena tadi dari PAN menyatakan bahwasannya tidak mau kalah di kemudian hari. Terus nantinya juga perkawinan partai politik melahirkan koalisi-koalisi dan kepentingan-kepentingan dari kontrak politik itu sendiri. Jadi pertanyaan saya simpel, Mbak. Pertanyaan saya adalah hal apa yang bisa kita berikan ataupun calon-calon berikan kepada kita pemilih-pemilih muda nantinya bahwasannya mereka adalah keputusan-keputusan yang mereka buat berpihak kepada rakyat, bukan kepada kontrak politik ataupun kepentingan pribadinya. Ini bagus. Itu saja, Mbak. Terima kasih. Ada satu lagi? Izin masuk, Pak. Selamat malam. Silakan. Apa terdengar? Selamat malam. Langsung saja, saya hanya ingin menambahkan dan mempertegas bahwasanya pemilu merupakan kesempatan untuk melihat arah perjuangan bangsa, bukan tentang meneruskan atau tidaknya suatu program kerja. Apalagi harus menyesuaikan selera dan restu daripada Presiden Joko Widodo. Lalu yang saya ingin tanyakan, bagaimana variabel endorsement daripada Presiden Joko Widodo dapat mempengaruhi peluang bakal calon menjadi cawapres Ganjar? Sekian, terima kasih. Bagus sekali nih pertanyaan-pertanyaannya ya. Silahkan dari Pak Amir dulu. Pak Amir, apa yang ditawarkan oleh Pak Sandiaga Uno kepada pemilih muda dan bagaimana efek endorsementnya Pak Jokowi terhadap
cawapresnya Mas Ganjar nanti gitu? Ini yang pertama terkait dengan tawaran ya. Kalau tawaran kan apapun, siapapun calon presiden, siapapun wakil presidennya pasti tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat kita. Nah, saya kira Pak Sandi sebagai Menteri Ekonomi Kreatif ya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selama ini sudah berbuat banyak untuk misalnya mengurangi tingkat pengangguran ya. Setelah kemarin ada pandemi, kemudian Pak Sandi bekerja secara maksimal dan akhirnya bisa membuka ruang untuk tenaga kerja baru sampai 2,9 juta untuk tahun 2022 kemarin. Nah, ini tentu menjadi bagian dari upaya untuk membuat bagaimana teman-teman mahasiswa sekarang ini bisa setelah lulus dan lain-lain itu bisa membuka mendapatkan kesempatan kerja yang luas. Karena pasti itu tujuannya. Jadi saya kira kalau kita cerita Pak Sandi kenapa kami tawarkan ke Pak Ganjar karena memang melihat kinerja yang ada selama ini untuk itu. Kemudian kalau kita cerita dengan endorse dari Pak Jokowi, saya kira endorse-nya bukan perorangan, tapi program. Selama ini saya kira Pak Jokowi mengatakan bahwa ini harus berkelanjutan. Pembangunan ini tidak boleh kembali dari nol gitu. Apapun yang kita lakukan ini harus berlanjut. Jangan ganti presiden, ganti pemimpin, ganti program, kembali dari nol. Kata presiden, jangan seperti pom bensin. Meteran SPBU. Nol Pak ya. Artinya kita ingin apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ini kemudian dilanjutkan oleh siapapun presidennya. Jadi itu yang di-endorse oleh Pak Jokowi, bukan siapa orangnya. Saya kira seperti itu yang kita tangkap selama ini gitu. Iya, tapi kan yang yang diusung oleh Koalisi Perubahan kan nggak melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, itu yang dibilang meteran PSBBU maksudnya. Saya juga belum tentu, itu belum tentu. Itu kan yang namanya. Kan calonnya cuma 3. Yang namanya mencari simpati ya bisa saja itu sampaikan, tapi setelah itu dilanjutkan saya kira itu bisa saja terjadi. Oke, ya. Silakan Bang Eriko menjawab tadi pertanyaan teman-teman mahasiswa. Ya, terima kasih adik-adik mahasiswa. Kami memahami betul karena begini. Ada kritik otokritik Mbak Rifana dan kita semua adik-adik mahasiswa bahwa partai tidak bisa menyiapkan kadernya. Nah, ini kami menjawabnya dengan Pak Jokowi sebagai kader yang katakan sudah menjalani pemerintahan dan menurut kami berhasil dan ini tentu harus diteruskan. Tidak boleh ini kemudian menjadi seperti tadi dalam istilah kembali menjadi nol, bahwa ada yang masih kurang, ada yang belum sempurna. Yes. Nah, tentu pemerintahan yang baru nanti yang kami berharap Mas Ganjar bisa meneruskan ini dan memperbaiki yang masih kurang dan juga memenuhi keinginan yang disampaikan oleh adik-adik tadi. Bagaimanapun ini kan dari Gen Y dan Gen Z, Mas Ganjar berkomunikasi dengan Gen Y dan Gen Z. Kami juga memahami apa yang diinginkan oleh Gen Z. Gen Z ini pertama itu, Mbak, berdasarkan hasil survei menginginkan pemerintahan yang bersih, tidak koruptif. Yang kedua, mereka menginginkan adanya energi baru dan terbarukan. Yang ketiga, proses ekonomi. Karena kenapa? Nanti generasi baru ini, bonus demografi ini harus juga dapat memaksimalkan hasilnya nanti pada saat mereka sudah memenuhi usia itu. Nah, kenapa perlu endorsement dari Pak Jokowi? Karena memang harus diakui. Ini hasil survei, bukan sekedar kita menyampaikan begitu saja. 80% puas. Dan ini belum pernah setinggi itu Mbak Rifana di sejarah Indonesia maupun sejarah dunia. Nah, ini yang tentunya diharapkan bisa diteruskan, dilanjutkan dan diperbaiki mana yang masih kurang di dalam proses pembangunan jangka panjang. Itu barangkali untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ya, silakan Bang Beni. Baik, 2 hal ya. Satu hal tadi soal Koalisi Perubahan dan Perbaikan. Ada salah kaprah. Seolah-olah kalau Koalisi Perubahan dan Perbaikan itu tidak akan melanjutkan. Menghapus tidak akan melanjutkan, tidak. Di dalam Koalisi Perubahan dan Perbaikan, jelaslah tentu yang bagus kita akan teruskan. Bahkan kita lebih perbanyak lagi, kita tingkatkan lagi kualitasnya, dan tentu yang kurang baik kita koreksi. Itu substansi prinsip perubahan dan perbaikan. Tidak mungkin membuat semuanya nol yang baik, tapi kan harus diakui juga bahwa adalah yang belum baik, adalah yang belum diselesaikan, kan begitu. Jadi ada seolah-olah kalau kita mengatakan pro perubahan dan perbaikan maka menihilkan semua apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi selama ini. Tidak begitu. Kemudian yang kedua soal endorsement, sah-sah saja kalau Pak Jokowi, presiden kita, mengendorse tokoh tertentu untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, ya itu hak subjektif beliau. Yang kita persoalkan dan menurut saya sih teman-teman juga setuju,
ketika dia mengendorse seseorang itu atau mengendorse partai politik tertentu, jangan pernah menggunakan kekuasaannya untuk menghalang-halangi kontestasi ini. Ya, Presiden meskipun punya hak subjektif tadi mengendorse, tidak boleh membatasi. Misalnya, harus hanya 2 pasangan calon, yang lain-lainnya diamputasi. Itu kan yang tidak boleh. Ya, tidak boleh ada partai politik di luar 2 yang ada ini. Kalau ada, ya diancam lah, apalah segala macam kan, itu yang nggak boleh. Jadi silakan ada endorse ya. Jadi jangan abusing kekuasaan untuk membatasi, menghalang-halangi tokoh yang lain yang dia tidak ingin untuk maju. Nah, bahkan menurut saya Presiden Jokowi harus menciptakan situasi yang kondusif supaya semakin banyak calon yang maju. Ya, kalau bisa tadi 4 paslon lebih bagus lagi. Itu tadi harapannya teman-teman mahasiswa, semakin banyak pilihan semakin baik. Mas Umam, terakhir apakah dengan terbukanya bursa cawapresnya Mas Ganjar ini semakin banyak nama gitu ya yang muncul, ini akan mengubah peta koalisi nanti di 2024? Ini nggak akan seperti yang sekarang, malah bisa nanti berubah-berubah begitu? Ya, peta koalisi saya pikir akan terus berkembang seiring dengan dinamika politik yang ada. Tetapi pada saat yang sama, kalau misalnya kita cermati, saya masuk ke pertanyaan Mbak Nana tadi ke Bang Yuriko yang pertama tadi. Apakah kemudian nama misalnya Pak Sandi atau Pak Erik memungkinkan untuk dikonsider lebih serius oleh PDIP? Karakter dari model pendekatan dan juga kepemimpinan di internal PDIP cenderung menghendaki satu proses kerjasama yang memang memiliki kesan ideologis, memiliki parameter yang jelas di dalam konteks ideologis dan kemudian mencoba untuk menegaskan praktik transaksional meskipun tentu ada proses negosiasi, kompromi itu pasti dalam politik hal biasa. Tetapi misal dalam konteks ini yang kemudian perlu diantisipasi oleh Bang Viva, ketika kemudian PAN secara terbuka menawarkan Pak Erik kepada Pak Prabowo, di saat yang sama juga menawarkan nama yang sama kepada Pak Ganjar dalam konteks ini PDIP, dalam konteks ini saya mencermati bahwa potensi kemungkinan Bu Mega akan memunculkan semacam resistensi, kalau misalnya tadi dibahasakan resistensi. Alangkah lebih memudahkan dan juga apa yang dilakukan oleh Pak Sandi lewat P3, rasanya itu relatif mengikuti ritme dan juga tradisi pemikiran dari lingkungan di sekitar Bu Mega, di mana kemudian Bu Mega tidak ingin didikte, tidak ingin diintervensi, silahkan masuk secara natural dan itu akan relatif memungkinkan untuk dikonsider lebih lanjut. Tetapi terkait dengan konteks ini, saya pikir sama. Ketika kemudian Mbak Puan kemarin dengan Mas Ahaye bertemu, rasanya ini juga menciptakan satu impact, dorongan, ada political pressure di internal koalisi perubahan, diakui atau tidak, rasanya ini akan terjadi proses percepatan, di mana Anies akan mendeklarasikan cawapresnya dan besar kemungkinan salah satu nama yang diperhitungkan adalah Ahaye, ketum dari Demokrat. Jadi di level ini dinamika akan terus berkembang. Oke, jadi kita lihat nanti bagaimana konstelasi politiknya dan setelah ini kita akan sama-sama menyaksikan penampilan dari teman-teman Komisi.co soal war ticket. War ticket apa? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.